Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan takdir yang baik. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai mukmin kita komitmen, kita meyakini bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di dalam Al-Qur'annya, telah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 konsep untuk menjamin manusia memasuki surga dengan selamat sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Keinginan manusia, keinginan hamba Allah Subhanahu wa taala ialah akhir di hidup kita, baik di hidup kita dan kita diselamatkan dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah menawarkan 3 konsep. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ma in tamassakum bihi malam tadullu bi kitabillahi wa sunnati wan nabi. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan tersesat ketika kalian memegang kitabullah dan sunnatullah. Tidak akan tersesat ketika kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnatullah. Ya, sunnatullah dan kitabullah yang menguasai itu, ilmu-ilmu itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini, di zaman akhir ini, kita tidak ketemu Rasul, tidak ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan tabi'in, dan kita ketemu dengan pewarisnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama, para kiai, para habaib. Itulah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, kita mengikuti pesan Rasulullah, berpegang teguh pada kitabullah dan sunnatullah, yaitu sekarang ini al-ulama'u warasatul anbiya, mengikuti para ulama. Nah, sekarang ini kan ulama, kita sebagai hamba, sebagai umat muslim, kalau kita melihat situasi sekarang ini di media massa atau di koran atau di surat kabar, apalagi di HP dan macam-macam, kita sedikit dijauhkan oleh para ulama, dijauhkan oleh
para habaib, dijauhkan oleh para pewarisnya Rasulullah SAW. Apa ketika kita jauh dari ulama, ada permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjauhi ulama, tafiruna minal ulama, kita menjauhi ulama, ada 3 masalah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yarfa'ullaha bibarakatin, kita akan diangkat, akan dihilangkan kebarokahan di dalam hidup kita ketika kita menjauhi ulama. Yarfa'ullaha bibarakatin, Allah akan menghilangkan, Allah akan mengangkat kebarokahannya di dalam kasab kita, usaha kita, kehidupan kita. Ketika Allah sudah mencabut kebarokahan kita, kita tidak bisa hidup di dunia ini, mendapatkan kebaikan di dunia ini, karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebarokahannya ketika kita menjauhi ulama? Yang kedua, menjauhi ulama akan mendapatkan sultan yang zalim. Sultan yang zalim, penguasa yang zalim. Dan kita menjauhi ulama, apa terjadinya ketika kita menjauhi ulama? Kita akan mendapatkan pimpinan-pimpinan yang zalim, sultan-sultan yang zalim. Terjadinya sekarang. Bagaimana kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpihak pada agama, zalim pada agama kita. Kenapa? Karena kita salah memilih pemimpin. Karena kita tidak mengetahui bagaimana cara memilih yang baik. Karena kita tidak mendengarkan fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa fuqaha, fatwa-fatwa para yang ahli di dalam ilmunya. Siapa yang menguasai? Rasulullah. Kita tidak ketemu Rasulullah. Siapa yang menguasai ilmu-ilmu itu? Ulama. Satu contoh yang sering kita alami, apalagi kita akan menghadapi tahun 2004. Kata ulama di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasulullah diterangkan oleh ulama bahwa memilih ulama, memilih pemimpin tidak boleh ada sogok menyogok, haram. Itu dalam hadis Rasulullah diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh para habaib, diterangkan oleh pewarisnya para nabi. Tapi kita tidak mendengar itu. Kita masih menggunakan, memilih dengan money politik, memilih dengan uang, bukan dengan kesadaran agama. Akhirnya ketika kita mempunyai sultan, pemimpin yang jelas menggunakan produk-produk haram, akan menjadinya sultan yang dolim, penguasa yang dolim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, apa ketika kita menjauhi ulama? Yakhruju min ghairi dunya minal iman. Kita keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman. Bagaimana kita mau mempertahankan iman yang baik ketika kita tidak menguasai agama? Siapa yang menguasai agama? Ulama dan para habaib. Yang menguasai tatanan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu shorof ialah ulama. Ketika kita menjauhi ulama, bagaimana kita mau menegakkan kalimat la ilaha illallah ketika kita tidak bisa membaca kalimat itu? Yakhruju min ghairi dunya minal iman. Keluar dari muka bumi ini tanpa iman, karena kita tidak menguasai ilmu-ilmu agama. Bagaimana kita sholat yang baik, bagaimana kita ruku yang baik ketika kita tidak dekat dengan ulama dan menguasai ilmu-ilmu agama itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat singkat, termaktub di dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syakir. Jamaah silakan mengecek kepada kitab, di dalam kitab itu bagaimana Rasulullah memperingatkan di dalam hadisnya supaya umatnya selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat sesuai dengan keinginan makhluk itu sendiri, keinginan hamba itu sendiri, sesuai keinginan Allah yang termaktub di dalam surat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengingat, kita bisa berhati-hati di dalam kehidupan kita, kita bisa mencegah walaupun sedikit ataupun banyak
hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya kita jauhi. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang memang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama taslima katsira. Ayyuhan nas ittaqullah ila khairi qariban wa anisari ba'idan wa ridallahu an ashabil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali warhamna minhum ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka fatahun karim ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la taj'al fina sakiya wa la mahruman waj'alna sayiatina sayiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan abqatta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.